Halo, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Petronella Surudai. Saya adalah salah satu perawat terampil di Rumah Sakit Umum Daerah ND NTT. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan edukasi tentang mobilisasi dini, teknik pengurang nyeri, dan nutrisi pada pasien setelah menjalani operasi seksio sesar. Apa itu mobilisasi dini post-operasi? Merupakan suatu tindakan yang dilakukan kepada pasien untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh sederhana, perubahan posisi, atau adanya kegiatan yang dilakukan pasien setelah beberapa jam pasca operasi dan dilakukan secara bertahap. Apa tujuan mobilisasi dini dilakukan? Yang pertama, mempertahankan fungsi tubuh. Kedua, memperlancar peredaran darah. Ketiga, membantu pernafasan menjadi lebih baik. 4. Memperlancar BAB dan BAK. 5. Mempertahankan kekuatan otot. Keenam, mempercepat proses penutupan jahitan operasi. Dan yang ketujuh, mengembalikan aktivitas tertentu sehingga pasien dapat kembali normal dan memenuhi kebutuhan gerak hariannya. Tentu saja ada kerugian jika tidak melakukan mobilisasi dini. Yang pertama, penyembuhan luka menjadi lebih lama. Yang kedua, menambah rasa sakit. Ketiga, badan menjadi pegal dan kaku. 4. Kulit menjadi lecet dan terjadi luka di punggung. Dan yang kelima, dapat memperlama masa perawatan di rumah sakit. Tahapan mobilisasi dini pasca operasi. Setelah operasi, pada 6 jam pertama, pasien harus tirabaring dulu. Mobilisasi dini yang bisa dilakukan diantaranya adalah yang pertama, latihan gerak sendi tangan. Langkah yang pertama, gerakan memutar pergelangan tangan. Lakukan pada kedua tangan, kemudian langkah kedua, regangkan dan rapatkan jari-jari tangan. Langkah yang ketiga, gerakan menjauhkan dan mendekatkan lengan dari area tubuh. Langkah yang keempat, gerakan lengan ke atas dan ke bawah. Lakukan pada tangan kiri dan tangan kanan secara bergantian. Latihan yang kedua yaitu gerak sendi kaki. Langkah pertama, gerakan memutar telapak kaki. Langkah yang kedua, gerakan telapak kaki ke atas dan ke bawah. Kemudian, tekuk lutut kaki dan luruskan kembali. Lakukan secara perlahan pada kedua kaki kiri dan kanan. Mobilisasi dini 6-10 jam setelah operasi. Latihan miring kiri dan kanan. Langkah miring kiri yang pertama, tangan kanan berpegangan pada pegangan tempat tidur, kemudian luruskan kaki kiri dan tekuk kaki kanan, kemudian miring ke kiri. Gunakan bantal untuk mempertahankan posisi miring. Yang kedua, miring kanan. Tangan kanan bersamaan dengan badan dimiringkan ke kiri ke pegangan tempat tidur, luruskan kaki kanan, tekuk kaki kiri, kemudian miring ke kanan. Mobilisasi dini 12-24 jam setelah operasi. Meninggikan posisi kepala 15-90 derajat atau disesuaikan dengan kemampuan diri pasien. Mobilisasi dini lebih dari 24 jam. Latihan duduk tanpa bersandar. Pertahankan posisi tersebut 10-15 menit. Latihan duduk di samping tempat tidur. Ibu bisa duduk di samping tempat tidur dengan posisi kaki tergantung dan digerakkan atau digoyangkan. Mobilisasi dini hari kedua setelah operasi. Latihan berdiri dan berjalan 3-5 langkah di samping tempat tidur.
Saat berlatih, mintalah pendampingan dan bantuan dari perawat atau keluarga. 3 hari setelah operasi, pasien mampu mobilisasi atau berjalan ke kamar mandi. Saat melakukan latihan mobilisasi, perhatikan keadaan umum pasien. Bila ada mual, pusing, berkeringat, segera hentikan dan lapor kepada perawat atau kepada dokter. Apa itu teknik mengurangi nyeri? Adalah suatu hubungan untuk mengurangi rasa tidak nyaman nyeri pada seseorang. Tujuan teknik mengurangi nyeri: yang pertama, mengurangi rasa nyeri. Kedua, merelaksasi ketegangan otot. Ketiga, mengalihkan perhatian agar nyeri tidak terasa atau hilang. 4. Menghalangi sampainya rangsangan nyeri ke otak agar rangsangan nyeri tidak dipersepsikan. 5. Mengurangi kecemasan. Ada 4 teknik mengurangi nyeri. Yang pertama, teknik relaksasi. Ciptakan lingkungan yang tenang. Usahakan tetap rileks dan tenang. Konsentrasi. Taruh tangan di atas dada dan di bawah perut agar dapat merasakan napas yang dihembuskan. Pejamkan kedua mata agar tetap konsentrasi. Tarik napas dalam melalui hidung. Hembuskan perlahan melalui mulut. Tarik napas dalam melalui hidung. Hembuskan perlahan melalui mulut. Saat menarik napas, rasakan udara mengisi ke dalam paru-paru. Kemudian hembuskan secara perlahan. Yang kedua, teknik distraksi, yaitu memfokuskan perhatian diri pada suatu selain pada nyeri. Misalnya mengobrol dengan orang lain, mendengarkan musik, membaca, dan menonton. Yang ketiga, teknik imajinasi, yaitu membayangkan sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Yang keempat, teknik merangsangan dan massage atau pijatan, dilakukan dengan cara menggosok kulit atau mengusap kulit atau area yang sakit. Yang kedua, kompres dengan air panas atau hangat. Apa itu diet post operasi seksio sesar? Yaitu pengaturan makanan dan makanan yang diberikan kepada pasien setelah menjalani pembedahan atau operasi. Apa saja tujuan pemberian diet? Yang pertama, mengupayakan agar status nutrisi gizi pasien segera kembali normal. Kedua, mempercepat proses penyembuhan luka operasi. Ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh pasien. Kapan nutrisi harus diberikan? Yaitu setelah pasien sadar, rasa mual muntah hilang, serta setelah diperiksa ada tanda-tanda usus mulai bekerja dan sesuai instruksi dokter. Apa saja syarat diet post operasi? Yang pertama, harus tinggi kalori, tinggi protein. Contoh tinggi kalori seperti mentega, santan, keju. Kalau protein hewani seperti hati, telur, susu, ikan, daging, dan udang. Untuk protein nabati seperti tempe, tahu, kedelai, kacang hijau. Kedua, sumber karbohidrat seperti nasi, ketela, sagu, jagung, terigu, roti, kentang. Ketiga, sayuran dan buah-buahan seperti daun kelor, daun katuk, bayam, sawi, kangkung, wortel, tomat, jeruk, pepaya, pisang, dan vitamin serta suplemen zat besi untuk menambah darah, asam folat untuk kecerdasan anak, vitamin B kompleks untuk mencegah anemia. Keempat, tentunya tidak menyebabkan gatal atau alergi pada ibu. Dan yang kelima, mudah dicerna. Ayo penuhi nutrisi dan jangan takut gerak ya. Salam sehat, sehat selalu.